Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang teknik kerja perkakas tangan ya. Kali ini kita akan bahas teknik kerja kerja plat ya, untuk bagian yang ketiga. Pada kesempatan ini kita akan membahas tipe sambungan plat yang lain ya. Di sini ada dua tipe sambungan ya yang akan kita bahas ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas sambungan dengan las titik ya, atau spot welding ya. Nah, sekarang kita akan membahas sambungan dengan pematian atau penyoderan dan sambungan dengan paku kling atau rivet ya. Sebelumnya kita bahas dulu tipe-tipe sambungan ya. Sambungan ada dua macam ya, ada sambungan tetap atau permanen join, terus ada juga sambungan tidak tetap atau semi permanen ya. Nah, kalau sambungan yang tetap, sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak bisa dilepas selamanya. Kalaupun dilepas nanti akan merusak sambungan itu sendiri atau alat bantu sambungan itu sendiri ya, seperti paku kelingnya maupun proses penyoderannya ya. Terus yang kedua ada sambungan tidak tetap atau semi permanen ya. Sambungan ini bersifat sementara, bisa dibongkar pasang ya. Contohnya seperti sambungan dengan menggunakan mur baut ya, atau skrup dan lain sebagainya ya. Untuk sambungan tetap bisa sambungan dengan las atau welding, terus sambungan paku kling, sambungan penyoderan maupun pematian ya. Itu sambungan tetap, karena kalau dibongkar pasang berarti akan merusak terlebih dahulu benda kerjanya ya, atau sambungannya ya. Beda dengan sambungan yang tidak tetap atau semi permanen, tidak akan merusak sambungan itu ya. Di sini ya klasifikasinya ya. Sambungan tetap, sambungan paku kling, sambungan las, sambungan susut tekan atau suaian ini ya. Terus ada juga sambungan tidak tetap, itu pasak, splint, mur, baut ya. Ini berbagai macam antara sambungan tetap dan sambungan tidak tetap ya. Ini aplikasi dari tipe-tipe sambungan ya. Misalnya untuk buat jembatan, terus buat poros untuk sambungan tidak tetap. Terus ini ada juga digunakan untuk pesawat ya. Kebanyakan pesawat memakai sambungan tetap yang memakai paku keling ya. Nah, oke, kita langsung aja kita bahas sambungan paku keling ya dengan beban normal ya. Nah, seperti kita ketahui, penyambungan dengan paku keling dilakukan menyambung plat secara permanen ya. Biasanya dipakai atau diaplikasikan pada struktur baja, tangki, boiler ataupun pesawat terbang. Terus bahan paku keling biasanya digunakan tergantung aplikasinya. Misalkan untuk sambungan jembatan biasanya digunakan paku keling dari baja ataupun kuningan. Terus untuk sambungan-sambungan yang tidak memerlukan beban yang tinggi biasanya menggunakan paku keling dari aluminium ataupun tembaga ya, seperti sambungan pada bodi pesawat terbang yang platnya dari aluminium juga. Beda lagi kalau sambungannya bahan yang disambung terbuat dari baja, maka digunakan paku keling yang terbuat dari baja juga, seperti pada konstruksi jembatan maupun konstruksi struktur ya dari sebuah bangunan ya. Berikutnya untuk sambungan membutuhkan kekuatan dan kerapatan ya. Nah, ini ada tipe sambungan yang dibutuhkan
kekuatan dan kerapatan, seperti aplikasinya pada boiler ataupun lambung kapal ya. Seperti kita ketahui, boiler itu mempunyai tekanan yang besar dan kekedapan yang tinggi ya, karena kalau nggak kedap maka fluid cair yang terdapat di boiler akan melewati celah-celah dari sambungan boiler itu sendiri. Jadi dibutuhkan kerapatan dan kekuatan ya. Terus berikut fungsi-fungsi dari paku keling ya, yaitu untuk membuat hubungan yang kuat dan rapat ya. Kekuatan diperlukan untuk menjaga agar sambungan tidak rusak ya, dan juga yang bertujuan untuk menghindari kebocoran pada aplikasi boiler maupun lambung kapal. Ini untuk sambungan paku keling yang spesifikasinya lebih kuat dan kedap ya, sehingga membutuhkan kerapatan ya. Terus jika dua plat akan disambung dengan paku keling, maka kedua plat tersebut harus dilubangi dulu ya. Misalkan pada sambungan untuk struktur atau dan bejana tekan, diameter lubang plat dibuat 1–1,5 mm lebih besar daripada diameter paku ya, paku keling itu sendiri ya. Jadi range kelebihan diameter bisa diantara 1–1,5 mm. Ini bertujuan untuk supaya paku keling itu mudah dimasukkan ke antara dua plat ya. Jadi 1–1,5 mm. Nah, seperti kita ketahui, toleransi antara dua plat yang akan kita sambung pasti akan terlihat clearance ya antara plat satu dengan plat yang lain, atau perbedaan diameter ya. Dalam proses assemblingnya nanti ya pasti akan bergeser ya, sehingga kalau untuk menghindari kesulitan dalam assembling paku keling, maka diberi diameter yang lebih besar sedikit ya, 1–1,5 mm dari diameter paku kelingnya. Itu untuk mempermudah dalam proses assembling atau pengelingan ya. Terus paku yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam lubang kedua plat, kemudian ujungnya dibentuk menyerupai kepala paku. Nah, ini sambungan paku keling biasanya yang aplikasinya di struktur baja ya. Baja yang membutuhkan kekuatan yang tinggi. Misalkan kita akan mengeling struktur baja untuk jembatan yang terbuat dari baja high beam ya, terus digunakan paku keling yang terbuat dari baja juga. Antara kepala sama ekor dari paku keling itu nanti akan ditekan dan dipanaskan pada ujung ekor, sehingga akan membentuk kepala paku keling yang lain, sehingga saling menjepit ya antara kepala sama ekor. Seekor ditekan terus dipanaskan sehingga dicetak menyerupai kepala. Jadi setelah tersambung terjepit antara dua kepala paku keling ya secara penuh ya. Terus ini cara-cara pengelingan ya. Ini ada cara yang pertama, yaitu dimasukkan seperti ini, habis itu di palu atau ditekan sama palu. Setelah itu diberi tekanan pakai alat sehingga membentuk kepala paku keling pada ekornya seperti ini ya. Di sini ada cara yang kedua. Ini ditekan
terus di kelebihan perahu kelingnya dipotong. Setelah itu, setelah dimungkinkan sisa perahu kelingnya kira-kira hampir sama dengan panjang kepala ketika ditekan ataupun dipukul sama palu. Setelah itu dikasih tekanan atau dipukul sama palu sehingga membentuk kepala perahu keling itu sendiri ya. Setelah dipukul sama palu baru dijepit oleh pencetak dari kepala perahu keling sehingga membentuk kepala pada bagian ekor perahu keling atau ujung dari perahu keling itu, sehingga terbentuklah dua kepala perahu keling seperti ini ya. Nah, terus ini ada berbagai macam alat ya, ada yang seperti tang seperti ini biasanya paling sering kita jumpai ya untuk pengelingan bajaringan pada konstruksi rumah ya, jadi pakai sejenis tang. Terus ada juga cara manual. Nah, ini cara manual, perahu kelingnya juga agak pendek ini ya. Setelah dimasukkan baru dipukul dengan palu dan pans ya, pans untuk membentuk kepala perahu kelingnya. Kalau yang bentuknya seperti tang ini biasanya perahu kelingnya panjang ya, terus ini ditarik, ada penarik di perahu kelingnya. Jadi setelah ini ditarik, penarik ini akan lepas, terus sehingga bagian ekor akan menjepit secara kuat ya, seperti ini ya. Terus ini gambar berikutnya, ini proses pengelingan pada plat baja ya, biasanya pada konstruksi jembatan ini ya. Perahu keling terdapat dua tipe sambungan ya. Yang pertama ada lap joint, terus yang kedua ada butt joint ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ya. Nah, ini ada lap joint seperti ini. Jadi kedua plat disambung langsung sama perahu keling ya. Ini yang lap joint. Kebetulan ini gambar ini karena cuma ada satu baris perahu keling, maka disebut single lap joint ya. Terus yang berikutnya ini gambar lap joint juga, tapi terdapat dua baris, jadi disebut double lap joint ya, seperti ini ya. Sedangkan yang ini disebut dengan butt joint ya. Di sini ada plat bantu untuk proses pengelingan ya. Yang di bawah ini plat yang akan disambung, terus yang di atas itu plat bantu untuk proses pengelingan ya. Makanya disebut butt joint. Jadi ada plat bantu sehingga bisa merekatkan antara dua plat yang akan disambungkan di sini ya. Ini plat 1, plat 2, terus ini ada plat bantu. Kalau lap joint antara plat 1 dan plat 2 langsung disambung dengan perahu keling ya, seperti ini untuk lap joint ya. Terus ini bisa disebut dengan single butt joint. Nah, karena ini satu baris ya, satu baris pengelingan, pada plat 1, pada plat 2 ya. Terus yang berikutnya ada single double strap butt joint ya. Di sini ada plat bantu dua lapis ini ya, jadi double nah, di single terus double strap sini ya, plat bantunya ya. Terus yang berikutnya ada double rivet joint ya. Di sini ada dua baris
pada masing-masing plat yang akan disambung. Terus ini ada juga double rivet double strap joint. Sudah couplingnya double, terus plat bantunya juga double, makanya disebut double rivet double strap back joint ya. Terus ini ada juga tipe penyambungan dengan coupling. Ada tipe chain rivet ya, bentuknya seperti ini ya. Terus ada juga zigzag, nah, bentuknya seperti ini. Bentuk seperti ini ditujukan berdasarkan beban yang akan diterima pada sambungan ya. Jadi nggak asal ya, berapa beban atau arah bebannya kemana, maka perlu didesain sedemikian sehingga meminimalisir kegagalan dalam sebuah sambungan ya. Jadi tergantung bebannya ke arah mana dan besarnya berapa ya. Terus ini ada macam-macam dari coupling ya. Ini coupling bahan dari baja, terus ini aluminium. Nah, bentuk ini sering juga digunakan untuk material bangunan ya, untuk biasanya untuk yang di penyambungan baja ringan ya. Terus ada juga bentuk seperti ini, ada macam-macam ya, ada bahan kuningan, ada aluminium, terus ada juga bentuk seperti ini, banyak bentuknya ya. Terus ini alat-alat dalam proses pengelingan ya, seperti kita bahas sebelumnya. Nah, ini untuk alat pengelingan yang sering kita jumpai ya, biasanya untuk pengelingan yang enggak terlalu kuat ya, untuk ya biasanya untuk aluminium, plat aluminium ataupun plat-plat yang tipis menggunakan alat ini ya. Ini prosesnya seperti ini, coupling dimasukkan, terus ujungnya enggak kepake dari coupling atau penariknya ditarik sama tang, sehingga antara kepala dan ekor akan saling menjepit. Terus yang bagian ekor akan ketarik ke bagian kepala, sehingga kedua plat akan terjepit ya, antara dua sisi ya. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Tekan tuas pengeling pop beberapa kali sambil pengeling ditekan sampai paku penariknya putus ya. Jadi sampai penariknya putus ya. Tarik tuas pengeling dan keluarkan paku penarik yang telah putus. Nah, setelah paku penariknya putus, ini bisa dibuang. Nah, sehingga meninggalkan antara kepala dan ekor dari coupling itu sendiri ya. Terus ini ada lagi proses pengelingan yang lain ya, yang ada tipe mandrel seperti ini. Terus ada juga eksplosif seperti ini, ditarik ke atas, terus ini nanti dikasih penekanan atau dipukul sama palu, jadi membentuk sebuah kepala. Today's presentation will be showing how to use a pop rivet and pop rivet gun. Pop rivets are designed to fasten two or more objects together where access to the backside of the workpiece is not possible. Pop rivets come in various sizes. The size of the pop rivet is determined by the diameter and the length. Once the size has been determined, select the proper rivet gun adapter. This is done by test fitting the rivet in each adapter. In our example, the one that fits is the bottom adapter. We'll have to remove this adapter and place it in the tip of the gun. This is done by unthreading the adapter currently in use and setting it aside. Then remove the selected adapter and install it in the tip.
You'll be pushing against spring tension, so it will take a fair amount of force. Be careful not to cross thread. Then tighten the adapter and place the removed adapter in the handle for safe storage. Once the correct adapter is installed, measure the pop rivet to determine drill size. In our example, the drill size is 3/16 of an inch. Place a 3/16 drill bit in a hand drill. Secure the two pieces of metal to be joined tightly together and drill a hole through both layers. Insert the pop rivet in the tip all the way. Insert the pop rivet in the drilled holes and ensure the two pieces of metal are drawn tightly together. Then squeeze the handles together all the way and then release. Be sure to pull the handles as far apart as possible after each stroke. Continue this procedure until the pop rivet breaks. The remaining part of the pop rivet can be discarded. You may want to install additional pop rivets depending on application. It's interesting to note what happens on the backside of the pop rivet. That concludes today's presentation. Join us again soon. Berikut kita bahas tipe sambungan tetap yang lain ya, yaitu sambungan patri atau solder ya. Nah,
definisinya sebagai berikut ya. Solder dan patri merupakan proses penyambungan logam di mana digunakan logam penyambung yang lain ya dalam keadaan cair yang kemudian membeku. Nah, ini definisi awal dari penyolderan dan pematrian. Ada lagi yang lain, menyolder adalah cara mengelas di mana sambungan diikat dengan hanya mencairkan bahan tambah ya atau bahan isi atau perekat, sedangkan logam induk tidak ikut mencair ya. Ini pengertian dasar dari penyolderan dan pematrian. Jadi ada dua logam yang akan disambung tetapi menggunakan logam lain yang dicairkan ya. Jadi logam dasarnya enggak ikut mencair. Jadi logam tambah mencair sehingga masuk ke pori-pori dari dua plat atau logam yang akan disambungkan, sehingga di situ terdapat gaya tarik menarik ataupun gaya kapilaritas ya dalam proses penyambungan ini ya. Terus untuk menghindari dan menghilangkan terjadinya oksidasi, maka proses penyambungan digunakan bahan pembersih, flux atau digunakan gas pelindung ya. Biasanya pada proses pencairan logam bantu tersebut akan menimbulkan oksidasi ya. Oksidasi ini menghambat proses penyambungan logam tersebut ya, sehingga logam yang akan disolder maupun dipatri tidak akan merekat dengan baik ya, sehingga diperlukan bahan pembersih flux ya, flux untuk supaya logam cair tersebut memasuki celah-celah antara dua logam yang akan disambung ya. Terus proses pengikatan berlangsung pada pemukaan logam dasar dengan merambat masuk ke celah-celah penyolderan dengan efek kapilaritas ya. Seperti tadi sudah kita bahas ya. Jadi pengikatannya berlangsung karena logam cair, logam tambah yang cair tersebut masuk ke celah-celah logam yang akan disambung. Nah, untuk membentuk celah-celah yang akan disambung, maka dibutuhkan flux atau pembersih ya, pembersih untuk logam yang akan disambung ya. Kalau logam yang akan disambung tertutupi oleh seperti kotoran-kotoran atau cat, maka akan menghambat proses penyolderan maupun pematrian ya. Terus proses penyolderan, nah ini definisi yang lain ya. Penyolderan adalah proses penyambungan dua keping logam yang berbeda yang dituangkan dalam keadaan cair dengan suhu tidak melebihi dari 430 derajat Celcius ya di antara kedua keping tersebut ya. Jadi kedua logam yang akan disambung diberi logam lain yang mencair ya, sehingga terjadi efek penyambungan karena logam cair yang memasuki celah-celah antar sambungan plat itu sendiri ya. Jadi ya, seperti tadi ya, terjadi antara gaya kapilaritas ya. Terus pada paduan logam penyambung atau pengisi yang banyak digunakan biasanya ya paduan timbah dan timah yang mempunyai titik cair yang lebih rendah dari logam yang akan disambung ya. Nah ini proses solder ya. Solder seperti ini ya. Biasanya digunakan juga untuk elektronik ya. Kalau di sini bisa kita lihat digunakan pada proses penyambungan tembaga pada desain kaca hias seperti ini ya. Terus pematrian, nah, sebenarnya nggak begitu jauh dengan penyolderan ya. Cuma
prosesnya lebih panas daripada penyoderan. Jadi pada pemakrian logam pengisi mempunyai titik didih di atas 430 derajat Celcius ya, tapi masih di bawah titik cairan logam induk atau logam yang akan disambung ya. Ini ada paduan pati yang banyak digunakan, yaitu tembaga, paduan tembaga, paduan perak, paduan aluminium ya. Kalau proses penyoderan biasanya digunakan logam seperti timah dan timbal. Kalau pemakrian suhunya lebih tinggi, digunakan tembaga, paduan perak, paduan aluminium. Nah, alatnya seperti ini proses patrinya ya, sama seperti solder, cuman mempunyai panas yang lebih tinggi. Nah, biasanya digunakan juga untuk menyambung plat-plat pada radiator atau perawatan radiator ya. Prosesnya seperti ini. Ini logam yang pengisinya dipanaskan pada logam induk yang akan disambung. Sebelum disambung dengan logam pengisi harus diberi flux ya, untuk membersihkan permukaan dan membuat pori-pori logam induk yang akan disambung, sehingga logam cair akan mudah masuk karena adanya gaya kapilaritas antara sambungan ya. Ini ada jenis-jenis sambungan pada patri ya, seperti tadi ya, seperti pada paukeling ada lap, ada bat ya. Paukeling cuma ada dua, lap sama bat. Kalau untuk patri ada bermacam-macam, ada scarf, ada cup seperti ini ya, ada corner, ada bentuk sleeve ya, jadi pipa dimasukkan ke pipa yang lebih besar. Ada T ya, seperti ini ya. Terus pada penyambungan patri, hal yang paling utama adalah kebersihan antara logam yang akan disambung ya, sehingga permukaannya harus bebas dari kotoran-kotoran atau oksida ya, oksida yang akan menghambat logam cair memasuki celah-celah pada plat sambungan itu sendiri ya. Jadi harus bersih untuk proses pematrian. Kalau ada kotoran di permukaan yang akan disambung, maka akan menghambat logam pengisi memasuki pori-pori pada logam yang akan disambung. Berikutnya proses penolderan atau brushing. Ikatan yang terjadi ditimbulkan oleh adanya yang pertama sifat adhesi atau gaya tarik menarik antara solder dengan rongga atau pori-pori permukaan bahan dasar atau logam yang akan disambung. Seperti kita ketahui, adhesi itu tarik menarik antara benda yang berbeda ya. Terus yang kedua, pembentukan ikatan antara solder dengan logam dasar ya. Nah, seperti sebelumnya kita bahas masalah efek kapilaritas ya. Jadi logam cair akan masuk ke rongga-rongga celah karena adanya gaya kapilaritas juga ya, sehingga terjadi gaya tarik menarik antara logam cair atau logam pengisi dengan celah pada logam yang akan disambung ya. Itu syarat umum untuk menyolder. Supaya ikatannya baik, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Yang pertama, bidang solder harus bersifat mengkilap ya, jadi harus dibersihkan dulu, harus bebas dari kotoran seperti karat, cat, dan segala macamnya. Hal ini akan berakibat penggelembungan solder yang cair dan akan menghalangi ikatan antara
dua logam yang berbeda, yaitu logam pengisi dan logam induknya ya. Terus yang kedua, harus menggunakan bahan polumer atau flux ya. Flux ya, digunakan untuk melakukan lapisan oksida yang selalu ada pada permukaan dasar serta mengubahnya menjadi terak yang cair ya. Nah, terus yang ketiga, suhu pengolahan harus tetap ya. Jika suhu solder cair atau bahan pengisinya terlalu rendah, maka akan terbentuk butiran-butiran logam ya. Logam pengisinya akan membentuk seperti butiran bola, sehingga susah untuk memasuki pori-pori atau rongga-rongga logam yang akan disambung. Kalau suhunya terlalu tinggi, maka solder akan menguap sehingga tidak tidak maksimal dalam proses penyambungan ya. Jadi logamnya akan melebar kemana-mana, bahasa kasarnya ya, tidak maksimal. Jadi suhunya harus stabil sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Terus yang keempat, besar celah harus tetap ya. Besar celah penyambungan sangat menentukan kekuatan ikatan solder ya. Jadi semakin sempit celahnya, maka daya hisap atau kapilaritas akan semakin baik ya. Jadi bahan pengisi akan mudah masuk ke dalam pori-pori. Semakin besar celah, maka semakin berkurang gaya kapilaritas logam cair yang akan masuk ke logam yang disambung ya. Jadi celahnya harus sempit ya, sehingga lebih mudah masuk, terus lebih mudah menempel ya. Terus berikut macam-macam penyolderan ya. Di sini ada solder lunak itu yang pertama ya. Ini klasifikasi tipe-tipe penyolderan. Yang pertama, solder lunak. Proses penyolderan yang menggunakan bahan tambah dari logam lunak ya. Biasanya titik cairnya di bawah 450 derajat Celcius ya. Terus penggunaannya biasanya digunakan untuk jalur sambungan yang kedap ya. Terus tidak terlalu pejal. Terus yang ketiga, tidak menerima suhu yang tinggi. Nah, biasanya pada sambungan untuk pesawat terbang ini ya, untuk bodi pesawat terbang. Tidak terlalu pejal, berarti kan platnya yang disambung tipis ya. Terus tidak menerima suhu yang tinggi. Kalau menerima suhu yang tinggi, contohnya itu seperti berjalan bertekanan atau boiler ya. Jadi solder lunak tidak cocok untuk aplikasi pada suhu dan tekanan yang tinggi ya. Di sini macam-macam bahan penyambung atau pengisi solder lunak ya. Ini ada campuran timah, antimon, terus sisanya timbal. Biasanya alat pendingin atau koroseri. Alat pendingin itu macam-macam, ada kondensor, ada radiator dan macamnya. Terus ini ada 63% timah, sisanya timbal tanpa antimon. Nah, biasanya untuk proses penyolderan pada PCB elektronik ya. Terus yang kedua ada campuran timah dan tembaga, sisanya timbal. Ini juga untuk peralatan elektronik juga ya. Biasanya untuk peralatan elektronik yang tekanan tinggi ya. Terus menghasilkan panas yang lebih tinggi dari elektronik yang tegangan rendah. Terus yang ketiga ada 3-5% perak, sisanya timbal. Ini biasanya untuk instalasi pipa baja murni ya. Terus yang kedua ada solder keras ya. Solder keras yaitu proses penyolderan yang menggunakan bahan tambah dari logam-logam yang keras ya, seperti perak, kuningan maupun tembaga ya.
Logam solder mencair biasanya pada suhu di atas 450 derajat Celcius ya. Nah, makanya lebih tinggi ini. Beda seperti timah ya. Kalau timah di bawah 450. Nah, kalau perak, kuningan, tembaga di atas 450 ya. Solder keras diterapkan lebih cocok pada konstruksi yang kokoh ya, terus tahan terhadap suhu tinggi. Nah, biasanya diaplikasikan pada bejana bertekanan seperti boiler, terus struktur jembatan ya, dan segala macamnya ya. Terus ini ada bahan-bahan dari solder keras ya. Ada bahan tembaga, sifatnya sangat mudah dibentuk, menghasilkan jalur sambungan yang kedap, tahan asam, karat, dan suhu ya. Ini tembaga ya. Semakaiannya untuk menyedot celah sambungan antara baja dengan baja ya. Biasa kita sebut dengan las tembaga ya, kemasan dengan tembaga atau las kuningan lah kalau bahasa awamnya ya. Terus ada solder keras tembaga timah ya, sama seperti tadi ya, cuma ada sama sedikit tambungan timah. Pemakaian untuk biasanya untuk pipa ya, pipa baja ya. Terus ada juga solder tembaga seng ya. Ini terdiri dari campuran silisium, timah, mangan, dan besi ya. Ini untuk keperluan khusus yang menggunakan campuran perak dan nikel. Sifatnya memiliki daya regang tinggi, terus kekuatan batas menengah, kekerasan rendah, dan merupakan bahan solder yang paling sering digunakan. Jadi kekerasannya rendah berarti ya, berarti ulet ya ini ya, terus mempunyai regangan tinggi. Jadi semakin tinggi regangannya, maka semakin besar pertambahan dimensi atau panjangnya, sehingga benda tersebut semakin rendah kekerasannya ya, atau semakin ulet ya, nggak kertas ya. Semakaian untuk menyodel macam-macam celah sambungan ya. Terus yang terakhir, bahan polimer yang cocok yang digunakan yaitu FSH2 atau fluxnya yang pakai ini ya. Yang keempat, solder keras tembaga nikel seng ya. Ini paduannya tembaga nikel seng ya. Nah, ini biasanya untuk sambungan tahan panas dan kekuatan tarik tinggi ya. Nah, ini untuk bejana bertekanan ya ini ya. Terus pemakaian model pada celah 0,3 sampai 0,5 mm ya, pada sambungan baja nikel paduan, nikel maupun besi tuang ya. Untuk fluxnya sama ya, FSH2 ya. Terus ada juga untuk solder keras perak ya. Nah, ini kandungannya terdiri dari tembaga, perak, sek, mangan, nikel, dan beberapa kadmium ya, untuk menurunkan titik lebur ya. Semakin tinggi kadmium maka semakin rendah suhu kerja solder ya. Suhu paling rendah 610 ya, yang dimiliki oleh kandungan bahan solder ini ya. Terus untuk sifat-sifat solder keras perak yaitu sangat encer dan mudah mengalir dengan kecepatan tinggi ke dalam celah-celah maupun pori-pori benda dasar yang akan disambung. Terus jalur hasil penyambungan sangat kuat, lihat, tahan, karat, dan berwarna putih ya, putih karena ada campuran kandungan peraknya ya, sehingga sangat kuat, tapi harganya mahal ya. Nah, solder perak cocok untuk penyolderan keras logam berat ya, biasanya untuk logam-logam konstruksi yang berat dan tahan karat biasanya ya. Mastering the techniques of brazing and soldering are essential in producing leak-proof sealed system joints. Both techniques can be performed with oxyacetylene or air acetylene. Both techniques melt a filler metal to form a metallurgical bond.
The difference between them is merely a matter of heat. Soldering is performed at temperatures below 840 degrees Fahrenheit, and because of that, requires the use of flux to ensure good capillary action. Brazing, also called silver soldering, takes place at temperatures above 840 degrees, but below the melting point of the metals being joined. The filler metals used at these temperatures on copper contain phosphorus and promote good capillary action, so brazing copper to copper can be done without using flux. The trick to creating a perfect braze or soldered joint is in evenly heating the tubing and the connection to the correct temperature without overheating. Overheating the metal causes many problems. Capillary attraction is a fundamental principle in brazing and soldering and is the basis for sound joints. When a joint is prepared and heated correctly, the filler metal will melt when it contacts the base metal, and capillary attraction will draw it into the narrow space between the pieces. It will actually fuse into the base metal to form a metallurgical bond or third alloy. Capillary attraction is a delicate force that depends on wetting to pave the way into the joint. Wetting is how the filler metal moves through the joint. A molten drop of filler metal takes the shape of a drop because the molecules within the alloy are attracted to each other, but they have a stronger attraction to the base metals being joined. So, as the filler metal enters a joint, the natural curve is broken as the alloy is first attracted to one wall of the base metal. This is called wetting. The opposite wall of the base metal is then wet by the filler metal. The filler metal then reforms its natural curve. As long as nothing disrupts this process, it continues as the filler metal travels the length of the joint. But if the metals are not properly cleaned or are overheated, wetting may not occur and the capillary attraction is lost. Most services prefer brazing because it's quicker and doesn't require using flux. Brazing is quicker because the flame is hotter. So it's important when brazing to be careful not to overheat the joint. Brazing refrigeration tubing is best done with a number 2 tip. Begin by cleaning the pieces to be brazed. Wipe oil, grease, or dirt from the tube and fitting. Then use an emery cloth, tube cleaner, or cleaning pad such as Scotch-Brite. Cleaning is critical because it removes oxides that would disrupt wetting of the surface by the filler metal. Flame adjustment is always important. When using oxyacetylene, a neutral flame is best for copper. A neutral flame is produced when the ratio of oxygen and acetylene is approximately 1:1. When a torch is lit, the initial flame contains an excess of acetylene. This flame is called a carburizing flame because it deposits carbon on the workpiece. Carbon on the workpiece would inhibit wetting. To produce a neutral flame, add oxygen until the inner feather all but disappears. Adding too much oxygen, however, will produce an oxidizing flame, characterized by a sharp inner cone. An oxidizing flame increases surface oxides that also prohibit wetting. A neutral flame is needed because it imparts no chemical reaction to the base metals. Use a filler metal that contains phosphorus. Phosphorus is a deoxidizer and makes the alloy usable without flux on clean copper. Proper heating is critical to making good joints. The majority of leaks can be traced to improper heating. The reason is simple. Joint strength and soundness depend on drawing the filler metal into the capillary space. Filler metal will not flow into the joint unless both parts are at brazing temperature. Improper heating ruins capillary action, so that filler metal just piles up around the outside of the joint. Over a period of time, system vibration will cause a leak to develop. How do you evenly heat both parts to brazing temperature? If you heat only the fitting, then you must conduct heat through an airspace, and air is a poor heat conductor. If you instead first heat the tube, you take advantage of copper's excellent conductivity and draw heat inside the joint. Then apply heat to the fitting, keeping the torch in constant motion to adequately heat both the tube and the fitting.
but don't overheat. Overheating causes a variety of problems. First, it oxidizes the base metals, and the oxidation interferes with the flow of filler metal into the joint. Second, oxides inside the joint will flake off and potentially block the cap tube. Only a nitrogen purge will have enough pressure to loosen and eliminate all of those oxides. Once the parts have reached brazing temperature, apply filler metal and always apply it to the opposite side of the joint from the flame. The base metals will melt the filler metal and the capillary action will draw it into the joint. Never use the flame to melt the filler. Filler metals will start melting below brazing temperature, but will not become fluid until it reaches brazing temperature. So, if the base metal is too cool, the filler metal will stick but not penetrate. As the filler melts, watch for it to be drawn into the joints. That's a good confirmation that you have reached brazing temperature. Move the flame around the coupling to draw molten alloy into the capillary. If necessary, add filler metal to other points to fill the joint. Capillary action even works on a vertical joint. First, heat the tube, then heat the fitting. Keep the torch in motion to evenly heat both pieces. Then apply the filler metal. For joints in this position, direct the flame away from the joint to draw alloy into the joint. It's important to understand that a large buildup or fillet around the outside of the joint is not needed, nor is it an indicator of a good joint. It's usually just a waste of material. A small concave fillet is preferable, unless an additional cap is necessary to promote moisture runoff. This can be accomplished by reducing the heat and adding a fillet. Anytime you need to protect part of the tubing from the heat source, use a cold shield gel that is designed specifically for that purpose. Never wrap tubing with a wet rag on a 134A system. The heat will draw moisture into the tubing, contaminating the system.
Sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.